kembali lagi pada katekese hari ini dengan aku Brigita Yulia Tandri, mahasiswa Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik Universitas Sanata Dharma. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang sakramen Ekaristi. Ada pertanyaan, sebenarnya apa sih yang terjadi saat kita menerima komuni kudus? Lalu, mengapa sih bisa begitu penting bagi kita seorang Katolik? Nah, mari kita dalami bersama dalam sakramen Ekaristi. Kita akan membahas 8 pokok. Yang pertama, pengertian Ekaristi, lalu dasarnya dalam kitab suci, lalu bagaimana Yesus menginstitusikannya, dan teologi di baliknya, lalu juga ada struktur misa, syarat menerima komuni, buah-buahnya, dan bagaimana Ekaristi mengubah hidup kita. Kata Ekaristi berasal dari bahasa Yunani Eucharistia, artinya syukur atau ucapan terima kasih. Ekaristi adalah sakramen di mana Tuhan Yesus Kristus, tubuh, darah, jiwa, dan keilahiannya hadir secara nyata dalam rupa roti dan anggur yang telah dikonsekrasikan. Ini bukan hanya sekedar simbolis atau sekedar kenangan, tetapi sungguh nyata. Sakramen ini memiliki banyak nama. Yang pertama, perjamuan Tuhan, pemecahan roti, misa kudus, dan komuni kudus. Dokumen Konsili Vatikan II menegaskan Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh kehidupan Kristiani. Ekaristi berakar dalam sabda Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, sudah ada tanda-tanda awal, yaitu Melkisedek mempersembahkan roti dan anggur, lalu juga ada anak domba Paskah melambangkan Kristus, dan mana di padang gurun melambangkan roti hidup. Semua ini tergenapilah pada Perjanjian Baru, pada Yohanes pasal 6. Yesus menegaskan bahwa Aku adalah roti hidup. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku. Ini bukan perumpamaan, tetapi ini adalah pernyataan iman. Ekaristi ditetapkan langsung oleh Yesus pada malam terakhir sebelum ia wafat. Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Lalu mengambil piala dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini sebagai kenangan akan aku." Kata kenangan dalam bahasa Ibrani bukan sekedar mengingat, melainkan menghadirkan kembali. Maka setiap misa, Yesus sungguh hadir pada diri kita. Inti ajaran gereja tentang Ekaristi adalah transubstansiasi. Ketika imam mengucapkan kata-kata konsekrasi, hakikat roti dan anggur berubah secara nyata menjadi tubuh dan darah Kristus. Penampilan luar tetap sama, tetapi hakikatnya sudah berbeda. Dari sinilah lahir 3 pilar. Yang pertama, Ekaristi adalah kehadiran nyata Kristus sekaligus kurban penghadiran kembali satu kurban di salib dan perjamuan di mana kita bersatu dengan Kristus dan satu sama lain adalah sebagai gereja. Misa terdiri dari 4 bagian, yaitu ritus pembuka, mempersiapkan hati kita, lalu liturgi sabda di mana kita mendengarkan bacaan kitab suci, Injil, dan homili, lalu liturgi Ekaristi di mana ini adalah puncaknya, yaitu ada persembahan, konsekrasi, dan komuni kudus, dan yang terakhir adalah ritus penutup. Imam mengutus kita, et mi ets, pergilah kamu diutus. Karena begitu mulainya sakramen ini, ada syarat untuk menerimanya. Seseorang harus sudah dibaptis, menerima komuni pertama, berada dalam keadaan rahmat, bebas dari dosa berat, dan berpuasa minimal 1 jam sebelum misa. Jika dalam keadaan dosa berat, harus segera pengakuan dosa terlebih dahulu. Mengapa? Paulus mengingatkan, siapa yang makan dan minum dengan tidak mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukum atas dirinya. Syarat ini bukan pengucilan tetapi perlindungan. Lalu, apa yang kita terima saat komuni kudus dengan hati yang layak? 6 buah utama, yaitu yang pertama, kita bersatu dengan Kristus secara intim, dosa ringan kita dihapus, jiwa kita juga diperkuat dengan rahmat, lalu juga mendapatkan jaminan kebangkitan. Sebab
Yesus sudah berjanji pada diri kita, membangkitkan kita dari hari yang terakhir, membangun persekutuan gereja, dan terdorong untuk mengasihi sesama, terutama bagi yang miskin dan menderita. Ekaristi bukan hanya hari Minggu, ia adalah cara hidup. Hadirlah di misa dengan hati yang siap, ikut aktif, luangkan waktu hening sesudah komuni, lalu bawalah Kristus yang kamu terima itu ke rumah, ke tempat kerja, dan ke setiap sudut hidupmu. Jadilah manusia Ekaristi, yang hidupnya memanjatkan syukur, kasih, dan pengorbanan setiap hari. Ekaristi diinstitusikan Yesus sendiri. Kristus hadir nyata dalam diri kita. Ia adalah kurban, perjamuan, dan kehadiran Allah sekaligus, sebagai rahmat yang besar dan puncak seluruh kita sebagai seorang Katolik. Maka datanglah ke misa dengan hati yang rindu, dan terimalah komuni dengan iman yang hidup, dan hiduplah sebagai manusia Ekaristi setiap hari.